Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ballagha risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqal jihad hatta atahu al-yaqin. Wa salawatullah wa salamu alayhi. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, al-hadirin wal hadirat, al-musyahidin wal musyahidat, saudara-saudari dimanapun berada, rahimani wa rahimakumullah. Tiada kata yang paling pantas untuk kita awali majlis kita melainkan memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kembali Allah mudahkan kita duduk dalam majlis yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah berkahi, Allah jadikan setiap langkah kita mengangkat, yang satunya mengangkat derajat kita dan yang satu lagi menghapuskan dosa-dosa kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmunya bermanfaat, bisa kita amalkan dalam kehidupan kita, menjadi cahaya dalam perjalanan kita menujunya. Salawat dan salam semoga senantiasa kita sampaikan untuk junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya nanti pada hari kiamat kelak, di mana hari tidak lagi berguna harta dan kekayaan, tidak lagi bisa kita banggakan anak dan keturunan, bahkan tidak lagi bisa disombongkan jabatan dan kedudukan, kecuali orang-orang yang datang kepada Allah dengan hati yang penuh keimanan tanpa keraguan. Ahibati fillah, kembali kita membaca kitab Ashrun Mujibatul Najah, 10 jalan keselamatan. Pada pertemuan bulan yang lalu sampai nomor berapa ya? Saya masih ingat. 4. Baik. Kembali kita ulang secara singkat. Yang pertama, jalan keselamatan itu apa? Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan mengikhlaskan agama untuknya. Yang kedua, jalan keselamatan ittiba'u sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti mana ungkapan Imam Malik, as-sunnatu safinatu Nuh. Sunnah itu ibarat kapalnya Nabi Nuh alaihissalam. Man raqibaha naja, yang menaiki kapal tersebut selamat. Man takhallafa ghariq, yang menyelisihi maka dia akan tenggelam. Yang mengikuti sunnah Nabi insyaallah dia akan selamat, tapi yang membelakangi sunnah Nabi dan meninggalkannya maka dia akan tenggelam, dia dalam kerusakan. Yang ketiga, taqwallah, ya, taqwallah subhanahu wa ta'ala atau khasyatullah wa taqwahu, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan takut kepadanya. Yang keempat, hifzul lisan, menjaga lisan. Inilah 4 ya langkah atau jalan keselamatan yang telah kita bahas. Hari ini kita akan memasuki al-mujibul khamis, ya, yang kelima daripada jalan-jalan keselamatan yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak Al-Badar di dalam kutubnya ini. Yang kelima ini apa? Al-firaru minal fitan. Ya. Di antara jalan-jalan keselamatan itu al-firaru minal fitan, yaitu kita lari dari
fitnah. Kita menjauhkan diri kita dari perkara-perkara yang bisa membuat kita binasa. Di antaranya adalah fitan, yaitu fitnah-fitnah. Berkata Syekh Abdul Razak Al-Badar, innal firara minal fitani wal ibti'ada anha, sesungguhnya lari dari fitnah dan menjauh darinya, wa ighlaqal abwabi dunaha manjatun lil 'abdi fid dunya wa yaumal qiyamah. Lari dari fitnah, menjauh darinya, serta menutup pintu-pintu yang bisa menjatuhkan kita ke dalam fitnah, itu adalah jalan keselamatan bagi seseorang di dunia dan di akhirat kelak. Kita tinggalkan perkara-perkara yang bisa merusak diri kita. Kita tinggalkan tempat-tempat yang bisa membuat diri kita semakin jauh dari Islam ini. Ini yang kita sering disebut dengan kita hijrah, kita tinggalkan lingkungan-lingkungan yang tidak baik, sahabat-sahabat yang tidak baik, atau sumber-sumber fitnah lainnya. Ya, ini mesti kita berkomitmen di dalam menjaga diri kita sehingga kita selamat dari fitnah-fitnah itu. Tidak hanya selamat bagi seorang hamba di dunia dan di akhirat kelak, tetapi wasalamatul lidinihi wa dunyah. Ya, selamat baginya dalam perkara dunia dan agamanya. Ya. Karena kalau berteman dengan yang tidak baik, dunianya akan rusak, kemudian agamanya lebih lagi. Duduk di sebuah lingkungan yang tidak baik, itu akan menghanyutkan dirinya kepada fitnah-fitnah yang lebih parah lagi. Hal ini didasari oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Uqbah ibn Amir radhiyallahu taala anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, atau ketika dia bertanya, ya Rasulullah, man najah, apa jalan keselamatan itu? Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan 3 perkara. Masih ingat? Hadis ini sudah kita bahas pada pertemuan pembahasan hifzul lisan. Apa jalan keselamatan itu? Ketika Uqbah ibn Amir bertanya kepada Rasulullah, man najah, apa jalan keselamatan itu? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan 3 perkara. Ada yang masih ingat? Ketika Uqbah bertanya, wahai Rasulullah, apa jalan keselamatan itu? Maka Nabi mengatakan 3 perkara. Qala amlik alaika lisanak. Yang pertama apa? Menjaga lisan. Artinya kuasai lisanmu. Maksudnya jaga lisan kalau ingin selamat. Yang kedua, menetap di wal yasa'aka baituka. Hendaklah kamu menetap di rumah. Dalam maknanya, hendaklah kamu berada di rumah, atau hendaklah kamu cukupkan rumahmu di dalam kehidupanmu. Yang ketiga apa? Wabki ala khati'atika, yaitu tangisi dosa-dosamu, menyesali atas segala perbuatannya. Nah, di dalam pembahasan yang kelima ini, al-firaru minal fitan, dijadikan dalil oleh Syekh Abdul Razak adalah perkataan Rasulullah SAW, wal yasa'ka baituka, hendaklah engkau menetap di rumahmu. Ya, hadis ini berlaku untuk kita laki-laki dan perempuan. Dalam bab apa? Ini bukan berarti kita tidak boleh bekerja keluar rumah, bukan itu maksudnya. Bila mana pergaulan di luar itu merusak agama kita, merusak kehidupan kita, maka tinggalkan. Karena rumah itu adalah nikmat terbesar, Pak. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikannya sebagai nikmat terbesar. Lihatlah ketika kaum Tsamud Allah hancurkan rumah-rumah mereka. Ya, ketika orang-orang Yahudi, Allah hancurkan rumah-rumah mereka. Mereka tidak punya tempat tinggal. Mereka tidak memiliki tempat untuk bernaung. Hari ini ketika kita lihat saudara kita di Palestina hancur, tidak memiliki rumah, itu adalah kehidupan yang sangat berat. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala jadikan bagi kita rumah kita, maka itu adalah nikmat yang sering kita lupakan. Sering dianggap itu hal yang biasa. Maka oleh karena itu,
Di antara dalil yang digunakan oleh Syekh Abdul Razak Al-Badar, wal yasa'ka baituk, dalam rangka menjaga diri kita dari fitnah atau menghindari fitnah, maka kita hendaklah berada di rumah. Artinya kalau sudah selesai urusan kita di luar dalam mencari nafkah, dalam beraktivitas, kembali ke rumah. Itu maksudnya. Bukan disuruh kita tinggal di rumah sehari-hari, bukan itu. Maksudnya kita di dalam konteks menjaga diri dari fitnah. Ya. Berkata Syekh Abdul Razak, maknahu an yahrisal mar'u ala luzumi baitihi la siyama indama tasra'ibal fitanu. Hendaklah seseorang berusaha untuk selalu berada di rumah, lebih betah di rumah daripada keluar rumah, apalagi saat fitnah itu menyambar-nyambar. Saat fitnah itu sedang memberikan godaannya. Liyakuna ba'idan an istisrafiha, agar kita terjauh dari melakukan perbuatan tersebut. Fa inna fil buyutil amanata was salamata lil mar'i minal fitani. Sesungguhnya keberadaan kita di rumah itu akan menyelamatkan kita dari fitnah, menyelamatkan kita agama kita, dunia kita. Fa idza kharaja min baitihi wa ta'arrada laha faqad arrada nafsahu lil halakah. Tapi barang siapa yang keluar ke rumah, sering keluar rumah, yang tidak ada hajat dia sering keluar rumah, artinya memang lebih betah di luar daripada di rumahnya, maka sungguh kata Syekh Abdul Razak, faqad arrada nafsahu lil halakah, dia telah membawa dirinya untuk kebinasaan dan kehancuran. Oleh karenanya rumah itu tempat yang aman bagi kita untuk menjaga diri, menjaga jiwa, menjaga agama, menjaga perilaku kita di dalam kehidupan ini. Nah, oleh karenanya khawafillah, di antara hal yang mesti kita pahami, rumah adalah nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, dan dia adalah tempat yang aman untuk agama kita. Walihada kata Syekh Abdul Razak, syuri'a lil muslim ay yukthira min at-ta'awudzi minal fitani. Oleh karena itu dalam hidup ini kita sering harus meminta kepada Allah perlindungan, Pak, dari segala bentuk fitnah, baik yang nampak maupun yang tidak. Apa fitnah? Kata Nabi SAW, ta'awadu billahi minal fitani ma zahara minha wa ma batan. Berlindunglah kalian dari fitnah-fitnah, baik yang nampak maupun yang tidak. Apa contohnya? Fitnah yang tidak nampak. Apa contohnya? Banyak fitnah ini. Ada fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Ya, fitnah syahwat nampak. Ya kan? Fitnah syahwat nampak. Ketika orang keluar rumah, subhanallah, banyak hal yang bisa merusak pandangannya, banyak hal yang bisa merusak hatinya. Maka fitnah-fitnah yang tidak nampak ada seperti misalnya fitnah-fitnah syubhat yang jarang orang bisa melihat, itu kecuali dengan mata keimanan bisa melihat itu syubhat, maka dia tinggalkan. Kaidahnya di dalam syubhat kita harus meninggalkannya. Kenapa? Karena orang yang melakukan perbuatan syubhat berarti dia dikhawatirkan akan terjatuh kepada hal yang haram. Yang melakukan perkara syubhat itu artinya dia dekat kepada yang haram. Nah, ikhwafillah. Nah, di sini Syekh Abdul Razak menyebutkan apa fenomena yang ada hari ini. Wa qad istajadda fi hadzal zamani ajhizatun haditsatun qad tujadu ma'al mar'i fi baiti. Tapi hari ini kata Syekh Abdul Razak bukan hanya di luar rumah fitnah itu. Bahkan hari ini fitnah itu juga ada di dalam rumahnya, bahkan di kamarnya. Apa dia? Nah, itu dia. Kata Syekh Abdul Razak, ada barang yang bisa merusak kita juga. Wa tudkhil alaihi anwa'an minal fitani wasyurur. Bukan hanya sekedar di luar rumah kita rusak dengan lingkungan yang ada, dengan pergaulan, konflik yang banyak di luar sana, pertikaian, maksiat, syubhat, syahwat.
Tapi kata Syekh Abdul Razak ada alat yang bisa merusak kita, dan itu bisa dari dalam rumah kita. Jangan sampai kita tertipu dengan kondisi ini. Di dalam bab apa? Fi babis syahwat wa babis syubhat. Ini kata Syekh Abdul Razak. Wa qad tawarrata katsirun minan nasi wa warat 'azima min khilal at-tasahul fi istimali hadhihi al-ajhizati. Banyak orang yang rusak, banyak orang yang hancur, banyak orang yang lalai dengan alat ini. Banyak orang yang tidak memahami bahwa fungsinya apa. Ya, memahami alat itu sebagai alat komunikasi. Tapi subhanallah, dunia terbuka padanya. Apapun bisa dia lakukan di situ. Nah, ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Saya sempat ceritakan, ada juga untungnya gitu, gaptek itu. Sehingga nggak bisa banyak dilakukan kecuali untuk nelpon saja, Bang. Nelpon, balas pesan orang gitu. Nggak banyak memahami menggunakan aplikasi yang lain itu. Iya kan? Ada gunanya. Apa? Sehingga apa? Kalau orang kan dalam keadaan sendirian, kalau seandainya pintar di dalam menggunakan ya aplikasi-aplikasi tersebut, itu bisa jadi dia akan masuk pada kebinasaan itu sendiri. Karena dia faham. Maka karenanya bersyukur juga kepada Allah atas nikmat itu. Nikmat tidak faham tuh. Ya. Nikmat tidak paham menggunakan ya alat-alat elektronik yang ada hari ini. Ada. Kenapa? Karena dengan demikian kita terjaga dari segala bentuk ya kemungkaran-kemungkaran. Ya, apalagi misalnya di dalam hari ini kan apa yang sering kita pikirkan terkadang algoritmanya muncul, ya kan? Apa yang sering dibuka, bahkan yang dipikirkan, yang kita pikirkan itu pun muncul. Dan itu begitulah subhanallah hadirnya alat komunikasi ini. Kalau kita tidak bisa menjaga diri, maka kita akan masuk kepada ya kebinasaan yang disebutkan tadi. Oleh karena itu ikhwafillah rahimani rahimakumullah, wa lihadza fannajatul muallaqatu biluzumil buyuti fil hadis sabiq. Oleh karena itu di antara jalan keselamatan itu di mana seseorang harus berada di rumah, yang menjaga diri. Lebih baik dia di rumahnya daripada keluar rumah, ya, karena apa yang disampaikan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tadi, muqayyadatun bil bu'di an istiqdamil asyati. Yang kedua, di samping dia di rumah, yang kedua dia juga berhati-hati dengan menggunakan alat komunikasi ini, ya, handphone ini. Sehingga apa? Tidak mengundang fitnah di atas dirinya sendiri. Fas-sa'adatu wan najatu fi tajannubil fitani. Bahwa kebahagiaan dan keselamatan itu kata Syekh Abdul Razak dalam rangka ya di dalam menjauhkan sumber fitnah. Wassalamata min syarriha kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam inna sa'ida liman junnibal fitana. Sesungguhnya orang-orang yang bahagia itu orang-orang yang dijauhkan dari fitnah. Nah, ini ikhwafillah rahimani rahimakumullah, tentu perkara ini lebih baik untuk kita ya, amati terus bahwa kita lebih senang untuk di rumah daripada kita banyak di luar rumah. Kalau itu adalah merusak diri dan agama kita, merusak agama kita dan jiwa kita. Namun bila mana ada urusan yang mustahak untuk kita lakukan atau pekerjaan yang memang itu adalah bagian dari jihadnya, bagian dari usahanya, silahkan, tidak mengapa. Namun bila mana sudah selesai urusannya, maka dia harus kembali segera ke rumahnya, karena rumah itu adalah tempat yang aman bagi dia dari fitnah, syubhat dan syahwat yang ada di luar sana. Maka banyak orang ya barangkali wallahu taala alam gitu ya, dengan kondisi lebih betah di luar daripada berarti mungkin di rumahnya ada masalah. Yang seharusnya rumah itu tempat yang aman, tapi dia lebih betah untuk mencari ketenangan di luar rumah. Banyak orang ya, kalau kita dengar cerita kemudian kita baca berita ya, betapa ketika pulang kerja mencari kesibukan dulu di
Di mana? Di luar, di kantor, atau mungkin mampir di kafe dulu, minum dulu sampai larut malam baru pulang. Karena sudah terbayang kalau pulang ke rumah pasti ribut, pasti masalah lagi. Dan akhirnya ini ya berlarut-larut dan bergaul, duduk dengan orang-orang, bercerita, nyambung cerita dan seterusnya, akhirnya banyak hal yang tidak terjaga dalam dirinya, waliyadzubillah. Nah, dan ini waqi'. Saya pernah diceritakan beberapa orang yang subhanallah mengadu tentang kondisi yang seperti ini. Hidup di ibu kota Jakarta ya dengan pergaulan yang luar biasa sehingga tidak mendapatkan ya ketenangan dalam jiwanya. Saya bilang pulanglah ke rumah. Saya bilang kalau pulang ke rumah, kalau cepat-cepat Ustaz, ujung-ujungnya berantem. Akhirnya dia mencari kesibukan di luar rumah ya, sehingga sudah larut malam ya, rumah itu hanya tempat tidur aja. Dan ada juga subhanallah kondisi rumah yang mereka menganggap rumah itu hanya seperti rumah kos, yang suami istri sibuk dari pagi, pulang ke rumah dari pagi, pulang malam, begitu seterusnya bertahun-tahun. Sampai pada satu hari subhanallah suaminya ini ya tersentuh oleh dakwah, mungkin dia mendengar kajian, kemudian dia merasa bahwa apa yang disampaikan itu mengetuk hatinya. Dia bilang sama istrinya, rasanya rumah ini hanya seperti tempat penginapan biasa. Tidak ada komunikasi, tidak ada diskusi, tidak ada yang namanya ya cengkrama, kemudian obrolan baik keakraban antara dia dengan pasangan maupun dengan anak-anak. Gimana tidak, Pak? Pagi sama-sama habis subuh ini siap-siap makan, sarapan, berangkat. Anak pergi ke sekolah, istri pergi ke tempat kerjanya, kemudian suami pun begitu. Ya pulang sudah larut atau sudah sore atau mungkin menjelang maghrib. Apalagi yang bisa dikerjakan kalau sudah pulang ke rumah, sudah larut malam atau sudah lelah. Tidak ada lagi obrolan, tidak ada lagi ya misalnya pembahasan-pembahasan yang sangat urgen dalam keluarga. Dia merasa bahwa ini adalah rumah seperti tempat penginapan, tidak ada keakraban, tidak ada kenyamanan, tidak ada ketenangan. Akhirnya subhanallah dengan izin Allah dia minta kepada pasangannya untuk mengurus rumahnya, dan alhamdulillah ya istrinya pun mau menurut dan mentaati permintaan suaminya. Allah izinkan, ini kisah nyata yang dikisahkan ya kepada kita untuk artinya membantu untuk memberikan solusi-solusi yang ada dalam kehidupan rumah tangganya. Ikhwafillah, sekali lagi banyak kondisi dan keadaan orang ya berbeda-beda setiap orang. Maka oleh karena itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bila mana kita mendapatkan diri kita ya bahwa kita menjadikan tempat yang paling aman itu rumahnya. Itu bersyukur sekali kalau kita sudah merasakan rumah adalah tempat yang nyaman bagi kita. Ya. Ikhwafillah rahimani rahimakumullah. Ini yang kelima ya, bahwa Syekh Abdul Razak berpesan dalam poin yang kelima ini hendaklah kita lari dari sumber-sumber fitnah. Ya, maka lari dari sumber fitnah ke tempat yang paling nyaman, yaitu rumah, yang seharusnya begitu. Ya. Baik, kita lanjutkan yang keenam ya, dari pembahasan jalan-jalan keselamatan ini, kasratud du'ai wal luju' ilallah. Yang keenam adalah banyak berdoa kepada Allah dan bersandar kepadanya. Ya. Berkata Syekh Abdul Razak, wa du'a'u miftahu kulli khairin fid dunya wal akhirah. Doa itu adalah kunci setiap kebaikan. Kunci kebaikan di dunia dan di akhirat kelak. Wa idza 'alima al-'abdu annahu la najata fid dunya wala fil akhirati illa liman najjahu Allahu 'azza wa jalla. Apabila dia sudah tahu bahwa tidak ada keselamatan bagi seorang hamba di dunia dan di akhirat kecuali orang-orang yang Allah selamatkan, fal wajib ayat lubaha minhu, maka
Kalau kita sudah menyadari tidak ada yang selamat kecuali orang-orang yang Allah selamatkan, maka kata Syekh Abdul Razak, wajib kita meminta kepadanya agar Allah jadikan kita orang-orang yang Allah selamatkan. Fahiya biyadillah azza wa jalla. Semua itu atas kuasa Allah. Keselamatan, ya, ketenangan, kenyamanan, itu semuanya atas kuasa Allah Subhanahu wa taala. Fatlub najataka minallah, maka oleh karenanya mintalah keselamatanmu dari Allah azza wa jalla. Dengan pasang surutnya kehidupan kita, dengan berbagai beban yang kita alami, yang kita pikul dalam hidup ini, maka selalulah minta kepadanya agar Allah selamatkan, agar Allah mudahkan segala urusan kita. Allah katakan dalam firman-Nya, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Al-Baqarah 186. Ini ayat yang bicara tentang doa, di mana Allah Subhanahu wa taala katakan, ketika hambaku bertanya kepadamu tentangku, katakan aku dekat. Allah katakan dekat, aku dekat, kata Allah Subhanahu wa taala. Aku akan kabulkan doa-doa orang-orang yang meminta. Allah kabulkan. Maka itu berdoalah kepadaku, falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Allah taala juga katakan, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Nah, ini perintah-perintah kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Faman arada li nafsin najata falyukthir min du'aillahi ta'ala. Barang siapa yang menginginkan keselamatan, kata Syekh Abdul Razak, maka mintalah kepada Allah, perbanyaklah doa kepadanya. Bi kulli khairin fayad'ullah bihi tsabat. Satu, yang diminta kekokohan di atas jalan agama ini. Kekuatan kita di atas jalan Islam, di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yad'uhu bis salamati min az-zay wa yad'uhu bis salah wa ghairaha min khairi dunya wal akhirah. Apa yang kita minta kepada Allah? Satu, as-sabat. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala kokoh ketika kita sadar ini adalah jalan kebaikan dan kita tahu itu jalan keburukan, kita sadar. Kita tinggalkan jalan yang haram ke jalan yang halal misal. Kita minta kokoh di atasnya. Banyak orang subhanallah sadar kalau misalnya riba itu haram. Tapi subhanallah dengan cobaan, ujian, kehidupan, pasang surut kehidupan, ya, gelombang yang ia hadapi, terkadang mundur lagi ke belakang dengan berbagai alasan, terkadang dengan buat alasannya. Ya, misalnya Allah kan tidak mau kita ini hidup, ya, tidak dalam keadaan yang sulit. Ya, Allah inginkan kita macam-macam alasannya, Pak. Maka ketika kita sudah tahu ini adalah sesuatu yang haram dan kita tinggalkan, kita minta kepada Allah agar Allah kuatkan kita untuk di atas jalan kebenaran ini. Walaupun sulit kehidupan kita. Ini yang diminta. Ini adalah nikmat ikhwafillah. Minta kepada Allah selamat dari ketergelinciran kita. Minta selamat kepada Allah dari masuk kepada kesalahan kedua kalinya. Minta. Jangan sampai itu kembali. Ya, subhanallah, inilah ujian. Ya, ini adalah ujian yang berat. Ya, sungguh sangat banyak, ya, yang tergelincir di dalam jalan-jalan seperti ini. Makanya subhanallah, minta kepada Allah agar Allah jauhkan kita dari lingkungan yang buruk yang dulu mungkin kita masuk di dalamnya. Minta kepada Allah agar Allah diselamatkan kita dari sahabat-sahabat yang bisa merusak agama kita. Minta kepada Allah agar Allah mampukan kita meninggalkan perkara-perkara yang Allah haramkan dalam hidup kita. Minta sama Allah Subhanahu wa taala. Maka wa a'zam ad-du'a 'alal itlaq ad-du'a alladhi fi Fatihatil Kitab. Kata Syekh Abdul Razak, doa yang paling agung yang mesti kita minta, doa yang kita baca dalam surat Al-Fatihah. Apa doanya? Ihdina as-siratal mustaqim. Inilah doa yang agung.
agar Allah tunjukkan kita jalan yang lurus. Jalan siapa? Kan dalam Al-Quran, dalam Al-Fatihah itu kan kita minta, ketika kita baca Al-Fatihah itu, kita, kata Nabi SAW, ada permintaan hambaku, ada yang menjadi hak Allah Azza wa Jalla. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini perjanjian kita dengan Allah. Adapun yang kita minta, wali abdi masal, bagi hambanya apa yang dia minta, apa yang kita minta, ihdinas siratal, jalan, tunjukkan kami jalan yang jalan siapa itu? Gimana Bang? Orang yang diberi nikmat. Siratal ladzina an'amta. Nah, siapa mereka yang diberi nikmat? Kita minta sama Allah itu jalan yang lurus, jalan yang Allah beri nikmat. Jalan siapa? Gimana? Para sahabatnya. Terus Nabi dan para sahabatnya. Allah sudah jelaskan ayat ini di dalam ayat yang lain. Siapa yang Allah beri nikmat itu? Ini namanya ayat dijelaskan oleh ayat. Ada ayat dijelaskan oleh hadis. Ihdinas siratal mustaqim, kita minta sama Allah jalan lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang telah engkau beri nikmat. Nah, siapa mereka ini yang kita minta? Jalan siapa yang kita minta? Jalan siapa orang-orang yang telah Allah beri nikmat itu? Ayatnya Allah jelaskan, minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-salihin. Inilah jalan yang Allah beri nikmat itu, jalannya para nabi, ya, para nabiyyin, para siddiqin, ya, para syuhada dan salihin, orang-orang saleh. Itulah jalan-jalan yang Allah beri nikmat kepada mereka, itu jalan mereka yang kita minta. Tidak jalan orang-orang yang dimurkai dan orang-orang yang dimurkai siapa? Israel. Ghairil maghdubi alaihim. Tidak jalan nih Al-Fatihah ini kita baca terus dalam salat kita. Tidak jalan yang engkau murkai dan tidak pula jalan yang orang-orang yang sesat. Nah, kan tiga di situ tuh. Yang diberi nikmat, yang dimurkai, yang sesat. Yang diberi nikmat tadi para nabi, para siddiqin, para syuhada dan salihin. Taib, itu tafsirannya. Taib, siapa orang yang dimurkai di sini? Orang Al-Kitab. Al-Kitab itu kan ada dua, Yahud dan Nasrani. Nah, penjelasan dari surah Al-Fatihah ini. Siapa mereka yang dimurkai ini? Al-Yahudi, ya, Al-Yahud, yaitu orang-orang Yahudi. Orang Yahudi itu murka, dimurkai, ya, dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dimurkai? Kenapa? Berbohong. Kenapa mereka orang Yahudi ini, biar kita duduk satu-satu. Kenapa orang Yahudi itu dimurkai Allah? Menyelisih apa? Perintah-perintah Rasulnya. Gimana? Hasan. Mengetahui tapi tidak. Itu dia. Orang Yahudi itu, kenapa Allah murkai? Mereka berilmu tapi tidak mengamalkan. Itu sifat Yahudi itu. Sifat orang Yahudi itu. Disebab, makanya para ulama tafsir mengatakan, kenapa mereka dimurkai Allah? Karena mereka berilmu tapi tidak mengamalkan ilmu mereka. Ya. Pintar-pintar Yahudi itu, tapi mereka tidak mengetahui, tidak mau mengamalkan ilmu mereka. Orang yang sesat siapa? Orang Nasrani. Ahsan. Orang yang sesat itu orang Nasrani. Ya. Kenapa mereka sesat?
Ahsan, kebalikan orang Yahudi. Jadi harus kita ingat tuh, ketika kita membaca ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, ini Yahudi dan Nasrani. Allah murkai Yahudi karena mereka berilmu tapi tidak mengamalkan. Orang-orang Nasrani sesat karena mereka semangat beramal tapi tanpa, nah itu dia. Ingat ketika membaca surah Al-Fatihah ini, ya, maka kita fahami ayat ini. Orang Nasrani itu orang-orang yang sesat. Maka di dalam Islam tidak cukup hanya, ya, makanya Islam itu antara dua ini, ya, berilmu dan beramal. Bukan hanya semangat seperti orang-orang Nasrani, tapi tidak dikawal dengan ilmu. Nah, itu dia, di wasatiyah itu di situ. Kita umat yang al-wasati, ya, bahwa kita ini orang-orang yang dituntut berilmu dan beramal. Itulah umat Islam. Orang Nasrani hanya semangat, maka ruhban mereka itu ibadahnya muka tanggung. Tapi ibadah tanpa ilmu itu sifat orang-orang Nasrani. Makanya Muslim berilmu harus didasari dengan amal. Nah, oleh karenanya kata Syekh Abdul Razak, doa yang paling agung yang kita minta adalah ada pada surat Al-Fatihah. Ya. Fa inna Allah Ta'ala idza hadal 'abda ila siratihi fa innahu sayanju qat'an fid dunya wal akhirah. Bila mana Allah berikan hidayah kepada seorang hambanya menuju jalan dia, Allah pasti selamatkan dunia dan, nah itu dia. Minta sama Allah. Ustaz, kita ini sesat, minta terus jalan. Enggak, begitu. Kita bukan itu maknanya. Kita minta sama Allah Subhanahu wa taala agar tetap terus berada di atas jalan ini. Kenapa? Karena memang jalan ini tidak ada yang bisa menjamin kecuali Allah. Tidak ada yang bisa menjamin dia terus berada di atas jalan kebenaran. Tidak ada orang bisa menjamin kalau dia terus kokoh di atas kebaikan. Tidak ada. Mudah saja. Makanya di dalam Al-Quran itu kita dapatkan doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Apa artinya itu? Ya Allah, jangan Engkau lencengkan, palingkan hati kami setelah Engkau beri kami hidayah. Itu tadi yang saya katakan, Pak. Banyak ketika berazam untuk berhijrah dari kehidupan yang tidak baik, banyak. Tapi tidak sedikit juga yang kembali kepada masalah lalunya, dan ini tidak kita inginkan dalam hidup kita. Maka oleh karena itu pentingnya doa ini dalam kehidupan. Allah Subhanahu wa taala ya mengulang-ulang di dalam sehari semalam ihdinas siratal mustaqim minimal berapa kali? 17 kali, ya, dengan rakaat-rakaat salat kita. Maka oleh karena itu kita baca Al-Fatihah ini, kita hadirkan doa ihdinas siratal mustaqim. Dan hajat kita sangat butuh kepada jalan yang lurus, kepada petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Falluju ila Allah taala wal ilha alaihi bis-su'ali min a'zam mujibatin najah fid dunya wal akhirah. Kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, bersandar meminta kepadanya, ya, meminta kepadanya, bersandar kepadanya. Itu adalah ya langkah keselamatan yang paling agung dunia dan akhirat. Oleh karena itulah para nabi saja meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Para anbiya, orang telah dijamin, ya, dikawal oleh wahyu. Allah katakan di dalam banyak firman-Nya seperti doa Nabi Nuh alaihissalam, qala rabbi inna qaumi kadzdzabun faftah baini wa bainahum fathan wa najjini wa man ma'iya minal mu'minin. Nabi Nuh mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta kepada Allah agar Allah selamatkan dia dan kaumnya, ya, orang-orang yang beriman bersamanya diselamatkan dari mereka, ya. Kemudian fa anjaynahu wa man ma'ahu fil fulkil mashhud, kami selamatkan dia dan orang-orang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala. Nabi Lut alaihi salam, rabbi najjini
wa ahli mimma ya'malun. Kaum Nabi Lut, ya Nabi Lut berkata, ya Allah, selamatkan aku dan keluargaku dari apa yang mereka kerjakan. Nabi Lut, na'udzubillah, ya kaum yang menyimpang, ya kaum yang menyimpang, yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala perbuatan itu. Allah hancurkan, Allah binasakan mereka. Ya, subhanallah. Perbuatan ini perbuatan yang sangat keji, ya, yang mesti kita lindungi, ya, minta sama Allah, ya, agar Allah Subhanahu wa taala jaga kita dan keluarga kita, anak keturunan kita dari perbuatan yang keji ini. Ya, fitnah yang sangat besar terhadap agama ini, apalagi dilakukan oleh seorang yang berilmu, yang mengatakan dirinya ahli ilmu, waliyadzubillah. Fitnah. Fanajjainahu wa ahlahu ajma'in. Kami selamatkan dia dan keluarganya, kata Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yunus alaihissalam, ya, ketika dia berdoa kepada Allah, fanada fiz zulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Fastajabna lahu wa najjainahu minal ghammi. Kami selamatkan dia, kami kabulkan doa yang kami selamatkan dia. Wa kadzalika nunjil mu'minin. Begitu juga Musa dan Harun. Mereka semua minta sama Allah Subhanahu wa taala, wa laqad mananna ala Musa wa Harun wa najjaynahuma wa qaumahuma minal karbil azim. Ya. Ini semua ikhwafillah rahimani rahimakumullah adalah bentuk penyandaran mereka para anbiya dan para rasul kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta agar Allah jaga mereka dan agar Allah lindungi mereka. Nah, mereka para nabi dan rasul saja meminta kepada Allah, apalagi kita, ya, yang tentu lebih utama untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ada beberapa doa yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak dalam bab ini. Kata beliau, hendaklah setiap malam sebelum kita tidur istirahat membaca doa-doa ini. Di antara doanya, idza ataita madji'aka fatawadda wudu'aka lis-shalah thumma taji' ala syaqqikal ayman. Kalau engkau ingin istirahat, maka berwuduklah di malam hari, ya. Kemudian tidurlah dari sisi arah kananmu dan katakan, Allahumma aslamtu wajhi ilaik, aku serahkan wajahku kepada engkau ya Allah, wa fawwadtu amri ilaik, aku serahkan segala urusanku kepadamu, walja'tu zahri ilaik, aku sandarkan punggungku kepadamu, raghbatan wa rahbatan ilaik, la malja'a wa la manja minka illa ilaik. Ya, tidak ada jalan keselamatan, tidak ada tempat, ya, untuk berlindung kecuali kepadamu. Allahumma amantu bi kitabika alladzi anzalta, ya Allah, aku beriman dengan kitab yang telah engkau turunkan, wa bi nabiyyika alladzi arsalta, dan beriman kepada nabi yang engkau utus. Artinya ini bentuk-bentuk doa di mana kita menyandarkan seluruh urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah? Fa in mut min lailatika fa anta al fitrah. Bila mana engkau meninggal dunia dengan setelah membaca doa tadi, insyaallah engkau meninggal dalam keadaan fitrah. Waj'alhunna akhiru ma tatakallamu bihi. Tak jadikanlah kalimat tadi akhir dari ucapan yang kamu ucapkan di dunia ini. Ikhwafillah rahimani rahimakumullah. Maka Ibnu Qayyim menyebutkan juga, falladzi yunji min nafsi bi nafsi wa yu'idu min nafsi bi nafsi wa kadzalikal firar yafirru 'abduhu minhu ilai wa hakadza kulluhu tahqiqun litauhid wal qadar. Bahwa ketika kita meminta perlindungan untuk diri kita, minta keselamatan untuk diri kita, maka sungguh ini adalah bentuk kita mentahqiq, mewujudkan tauhid dalam kehidupan kita. Minta kepada Allah perlindungan, wala rabba ghairah, di mana kita meyakini tidak ada Rabb selain Allah Subhanahu wa taala. Kita minta kepadanya. Nah, ketika minta kepada Allah itu bentuk kita mewujudkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala khaliqa siwah, tidak ada pencipta selain Allah. Wala yamlikul makhluq li nafsi wala li ghairi darn wala naf'a wala mautan wala hayatan wala nusyura, bal amru kulluhu lillah. Tidak ada orang yang punya kuasa untuk mendatangkan manfaat untuk dirinya atau menolak mudarat untuk dirinya atau menghidupkan mematikan kecuali ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya di tangan Allah Azza wa Jalla. Laisa li ahadin siwahu minhu syai'. Tidak ada orang yang punya peran di situ. Allah yang punya kuasa. Oleh karenanya mintalah selalu kepada Allah Subhanahu wa taala, bersandarlah kepadanya, karena itu merupakan jalan keselamatan. Maka dalam poin ini kita mesti selalu memohon kepada Allah, minta keselamatan,
minta Allah kokohkan, dijauhkan dari ketergelinciran, dijauhkan dari bentuk-bentuk di mana kita ya jauh dari jalan-jalan kebenaran. Allah taala alam. Ini dua perkara, dua jalangkah yang bisa kita bahas pada pagi ini. Yang pertama tadi adalah lari dari segala bentuk-bentuk fitnah, dan di antara tempat yang baik untuk kita lari adalah ke rumah kita. Yang kedua, yang keenam dari poin ini adalah perbanyak doa dan kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan menjadi panduan bagi kita bersama dan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita yang bisa kita amalkan. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita dalam kebaikan, Allah pertemukan selalu dalam ketaatan, Allah kumpulkan kita di dalam surga sebagaimana Allah kumpulkan kita di tempat yang mulia ini. Allah taala alam bissawab. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara